Oke, perkenalkan nama saya Hendro Jonathan Sihaan dengan NIM 421230164 dari kelas Mekatronika semester 6 C pagi. Sekarang saya akan menjelaskan untuk tugas desain sistem mekatronika dengan soal sebagai berikut. Buat lift elevator 3 tingkat untuk kebutuhan mengangkat barang-barang ringan menggunakan batasan biaya maksimal 150 juta. Lalu aplikasi lift elevator tersebut bebas dicari untuk keperluan apa, dan outputnya adalah berupa flowchart proses, tenaga kerja yang dibutuhkan, labor cost, desain mekanikal, elektrikal, pemrograman, bill of material. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk flowchartnya dahulu. Ini adalah flowchart dari alat yang sudah saya buat. Pertama, mulai. Ketika mulai, sistem belum berjalan, kita tekan dulu start button. Ketika ditekan, lalu sensor akan siap mendeteksi. Selanjutnya, sensor akan memilih lantai berdasarkan ketinggian benda yang dideteksi. Jika benda rendah, sensor barang masuk mendeteksi, conveyor belt lift menyala dan mengantarkan benda langsung keluar ke lantai 1 yang sebelahnya. Benda masuk dan dikeluarkan ke conveyor lantai 1. Setelah itu, sistem standby. Jika yang dideteksi adalah benda dengan ketinggian yang sedang, sensor barang masuk lift mendeteksi, conveyor belt lift menyala, lalu benda masuk ke dalam lift, sensor barang masuk berhenti mendeteksi barang dan men-trigger lift naik ke lantai 2. Sensor lantai 2 mendeteksi lift akan berhenti, conveyor lift berjalan, sensor benda keluar mendeteksi benda. Lalu conveyor lantai 2 menyala. Benda keluar, sensor benda keluar berhenti mendeteksi, lalu lift kembali ke lantai 1 secara otomatis. Lalu sensor lantai 1 akan mendeteksi setelah liftnya sampai ke bawah. Setelah itu sistem standby lagi. Jika yang dideteksi adalah benda tinggi, sensor barang masuk akan mendeteksi, lalu conveyor belt lift menyala, benda masuk ke dalam lift. Sensor barang masuk berhenti mendeteksi barang, lalu lift naik ke lantai 3. Kemudian sensor ketika liftnya naik ke lantai 3 dan mengenai sensor proximity-nya, sensor lantai 3 akan mendeteksi lift berhenti, conveyor lift berjalan, sensor benda keluar akan mendeteksi benda keluar dan conveyor lantai 3 menyala. Setelah benda keluar sepenuhnya, sensor benda keluar akan berhenti mendeteksi dan lift kembali ke lantai 1 dan sensor lantai 1 akan mendeteksi ketika lift sudah sampai ke lantai 1. Lalu sistem standby. Setelah sistem standby, apakah PB stop dan emergency ditekan? Jika tidak, proses akan berulang lagi ke sensor siap mendeteksi yang paling awal. Jika ditekan PB stopnya, maka proses akan selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan berikutnya. Oke, sekarang masuk ke penjelasan gambar panel luar dan dalam. Ini adalah panel luarnya. Ada 2 buah lampu 24 volt DC sebagai indikator, yang hijau indikator on dan merah indikator stop. Lalu ada push button start berwarna hijau, push button stop berwarna merah, dan emergency stop button. Ini panel di dalamnya. Ada 1 buah power supply 24 volt PSU1, ada 2 buah MCB 1 pole, MCB 1 dan MCB 2 dengan spesifikasi seperti berikut. Lalu ada MCB 3 pole, spesifikasi 10 ampere. Lalu ada PLC Mitsubishi FX5U 1 buah. Lalu ada 2 buah kontaktor 1 dan kontaktor 2 dilengkapi dengan tornya. Ada 1 buah relay 24 volt DC dan ada 4 buah terminal blok. Berikut. Oke. Lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, sekarang masuk ke penjelasan rangkaian untuk daya dan kontrol lift barang. Ini adalah desain keseluruhannya, daya dan kontrolnya. Untuk dayanya dulu, karena di sini fokusnya hanya pada lift dahulu, maka di sini dayanya hanya untuk motor pada base liftnya, lantai liftnya, dan motor untuk lift naik dan lift turun. Ini adalah rangkaian kontrol dayanya. Motor 3 fasa digunakan untuk lift naik dan turun. Sedangkan untuk
lantai liftnya, konveyornya menggunakan motor 1 fasa. Di sini motor 3 fasanya mendapatkan tegangan RST dari sumber. Sebelum itu masuk dulu ke MCB 3 pol sebagai pengaman, lalu RST-nya masuk ke kontaktor 1, diteruskan ke tor 1, lalu ke terminal blok. Di sini RST untuk kontaktor satunya yang forward. R ketemu U1, V ketemu V1 ketemu S, dan T ketemu W1. Itu forwardnya. Dan untuk rangkaian pergerakan motor reverse-nya, di yang merah dan hitam dibalik. Dari sini diambil merahnya, RST-nya dihubungkan ke K2, lalu keluar ke tor 2. Lalu di sini dapat kita lihat merahnya masuk ke hitam atau T, lalu kuning tetap ke kuning S, dan T dari K2-nya masuk ke RK1. Dibalik antara merah dan hitamnya agar pergerakan motornya mundur jika K2 yang menyala. Jadi nanti motor ketemu hitamnya, T-nya ketemu U1, S-nya ketemu V1, dan R-nya ketemu W1. Untuk yang motor 1 phase-nya mendapatkan tegangan 220 volt yang diamankan oleh MCB 1 pol dulu, MCB 2 dinamai di sini. Masuk ke switch dari relay kaki 12, keluar dari 8, masuk ke terminal blok 1, keluar 2 ke sini, nanti ke L masuk ke L, lalu netral sumber masuk langsung ke ke terminal blok dulu, lalu ke motor, ground sumber ke terminal, lalu ke ground motor. Di sini pergerakannya hanya forward saja. Lalu untuk yang 1 fasa. Lalu sekarang ke rangkaian kontrolnya. PLC mendapatkan tegangan 220 volt melalui sumber, diamankan oleh MCB 1 pol dulu. Ini namanya MCB 1. Lalu ground PLC dari ground sumber, netral ke ground sumber. Di sini juga kita setelah MCB 1 fasa di jumper ke power supply sebagai supply arus 24 volt. L-nya ke L, netral ke N, ground ke ground. Lalu konfigurasi yang digunakan adalah konfigurasi syncing atau COM 0 di jumper ke 0 dan SS. Lalu tegangan 24 volt dihubungkan ke kaki sebelahnya dari push buttons. Lalu kaki sebelahnya lagi dihubungkan ke terminal X PLC sesuai dengan alamat di program PLC. Lalu untuk yang ini adalah sensor diffuse atau proximity bertipe fotoelektrik, yang jika dia ada barang di depan sensornya nanti akan mendeteksi. Diffuse sensor bertipe NO untuk sensor box rendah, box sedang, dan box tinggi. Di sini kaki yang brownnya ketemu 24 volt, yang blacknya ketemu masuk ke input PLC, dan yang blue-nya masuk ke 0 volt dari PSU. Dihubungkan semua inputnya, kabel sinyalnya ini ke input PLC sesuai dengan alamat di pemrograman PLC. Lalu di sini limit switch. Di sini pada Factory I/O saya menggunakan diffuse sensor juga untuk limit switchnya karena keterbatasan Factory I/O-nya. Di sini tapi pada aktualnya nanti akan dipasang limit switch bertipe mekanis roller switch untuk sebagai sensor lantainya di liftnya. Sensor lantai 1, 2, dan 3 mendapatkan 24 volt, kaki positifnya dan kaki negatifnya masuk ke input atau terminal X PLC sesuai dengan alamat pemrograman PLC-nya nanti. Ini diffuse sensor sama kayak tadi, brown ke temu 24, black masuk ke terminal input PLC X, dan blue ke 0 volt. Itu untuk inputnya. Untuk outputnya, karena fokusnya tadi ke lift, jadi ini adalah outputnya. Kaki 24 volt, kaki semua untuk coil relaynya
A2 nya dihubungkan ke 24 volt dan sebelahnya lagi A1-nya masuk ke input atau terminal output Y PLC sesuai dengan alamatnya di program PLC. Lalu ini indikator lem dan on dan stop, kakinya sebelahnya dapat 24 volt dan sebelahnya lagi masuk ke terminal Y PLC. Lalu COM 1 dan COM 2 di jumper dan dihubungkan ke 0 volt PSU dan juga SS PLC. Baik, untuk rangkaian kontrolnya demikian. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, sekarang adalah penjelasan dari simulasi factory I/O dan desain factory I/O serta konfigurasi PLC dan MXOPC-nya. Pertama kita ke program PLC-nya dulu. Ada sekitar 57 rang. Untuk programnya yang krusial adalah di sini saya menggunakan untuk sistem on-nya memori M0. Ketika dinyalakan nanti lampu indikator on-nya menyala dan semua dikunci dengan M0 untuk prosesnya. Sedangkan untuk sensor box rendah akan ngeset M1 untuk proses box rendah, yang mana dia akan melewatkan barang ke lantai 1. Ini bisa dilihat jika benda rendah mendeteksi akan mereset M2 dan M3, yang mana M2 itu adalah proses benda sedang yang akan ke lantai 2 dan M3 adalah proses benda tinggi yang akan ke lantai 3. Ini proses benda sedangnya ngeset M2 dan mereset M1 dan M3 akan membawa benda ke lantai 2. Sensor lantai 2 untuk memberhentikan motor ketika sudah sampai ke lantai 2. Ini untuk box tinggi ngeset M3. Seperti yang saya bilang, M3 untuk proses box tinggi. Akan mengeset mode lift naik nanti jika sensor benda tingginya mendeteksi. Jika sudah sampai lantai 3, sensor lantai 3 akan mereset lift naiknya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk programnya. Dan di sini ada juga emergency stop yang akan mereset semua motor dan otomatis membuat benda lantai lift kembali ke lantai 1. Dan 100 itu koil bantuan untuk stopnya. Oke. Komennya seperti ini. Untuk output Y ada motor convey lift, motor convey lantai 1, motor convey lantai 2, motor convey lantai 3, motor lift naik, motor lift turun, indikator stop, indikator on, motor conveyor in. X0 nya ada PB start di X0, PB stop di X1, X2 emergency stop, X3 sensor box rendah, X4 sensor box sedang, X5 sensor box tinggi, X6 sensor benda keluar, X7 sensor lantai 1, X10 sensor lantai 2, X11 sensor lantai 3, X12 sensor benda masuk. Sudah di run di PLC-nya, kita run untuk MXOPC-nya. Di sini saya settingan MXOPC-nya sesuai saja dengan alamat yang sudah diprogramkan di PLC. Seperti emergency stop tadi X2, indikator on di X7, di E7, indikator stop di E6. Ini disesuaikan saja. Ini akan ngaruh nanti ke agar memudahkan di setting drivernya. Seperti ini. Oke, drivernya sudah cocok. MXOPC-nya sudah di run dan di sini kita lihat keadaannya. Sebentar, layar saya agak rusak. Kita buka lagi MXOPC-nya. Oke. Setelah kita run, kita cek kualitinya sudah good. Kalau sudah good, kita sudah bisa running untuk factory I/O-nya. Tekan run saja. Di sini belum langsung menyala ya. Yang menyala hanya lampu merah menandakan sistem masih berhenti.
Di sini kita lihat dulu, bendanya adalah benda yang paling tinggi. Oh ya, saya menjelaskan dulu untuk mekanikalnya. Ada conveyor in di sini, membawa benda masuk ke dalam lift, sensor benda masuk, ada sensor benda keluar, conveyor lift ke arah maju ke sini. Ini conveyor lantai 1. Ada 3 buah diffuse sensor untuk membaca ketinggiannya. Sensor box tinggi yang ini, sedang yang ini, rendah yang ini. Lalu kita lihat lagi untuk di sini saya buat untuk limit switch setiap lantainya itu menggunakan diffuse sensor karena keterbatasan tidak ada di sini tidak ada mechanical switch. Sensor lantai 2, sensor lantai 3. Ini conveyor lantai 3, conveyor lantai 1. Oke, ini sensor lantai 1 ada di sini. Sebentar, ini dia. Sensor lantai 1. Ini aktuator motor lift naik, lift turun. Ini panelnya ada indikator on, indikator stop, start button, stop button, emergency. Oke, langsung saja kita start. Ini adalah benda yang sedang. Sensor benda sedang akan mendeteksi dan akan diantarkan ke lantai 2. Di sini untuk benda yang rendah akan diantarkan ke conveyor lantai 1, sedang ke lantai 2, dan tinggi ke lantai 3. Ini benda rendah. Sensor benda rendah mendeteksi dan langsung diantarkan ke conveyor lantai 1. Ini benda sedang lagi. Indikator on-nya menyala saat sedang menyala sistem. Oke, ke lantai 2. Ini adalah benda yang tinggi. Sensor box tingginya mendeteksi. Benda masuk ke lift, lift naik ke lantai 3 dan mengantarkan benda. Oke. Sekarang kita coba untuk stop button dan emergency-nya. Kita tunggu dulu dia naik ke atas. Kita coba nanti tekan stop, emergency stopnya. Oke. Ketika ditekan stop, maka sistem akan mati semua. Akan tetapi lift akan otomatis kembali ke lantai 1. Tekan start, sistem bisa dimulai lagi. Begitu juga emergensinya. Jika lift sedang naik ke atas, ditekan emergency, lift langsung otomatis kembali. Kita rilis, kita angkat dulu barangnya untuk kembali. Kita start lagi. Indikator hijau menyala. Ini benda sedang akan membawa lift akan membawanya ke lantai 2. Oke. Di sini mungkin kadang tidak terpresisi karena respons dari MXOPC-nya kurang cepat. Mungkin masalah hardware laptop juga. Padahal sudah di setting sampai 10 ms, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Sensornya butuh waktu terkadang untuk mendeteksi. Oke, ini akan ke lantai 2. Kita coba emergency lagi setelah ke lantai 2. Sistem mati. Kita start lagi. Oh, lupa dirilis. Rilis dulu emergensinya. Oke. Oke, demikian untuk simulasi dari Factory I/O yang sudah saya rancang. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu BOM. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bill of material dari sistem yang sudah saya rancang, yaitu lift, ada anggaran kebutuhan lift, dan anggaran biaya dan jasa.
Untuk nama barang, indikator lem ukuran 22 mm, 24 volt DC. Jumlahnya ada 2 untuk merah dan hijau. Lalu harga satunya 59.000, tambah 20% charge 70.800, dan biaya transportasinya untuk membeli nanti 20.000. Totalnya jadi 161.600. Sini ada link pembelian, bisa diklik dan bisa dicek. Lalu ada push button 22 mm Kinogawa mereknya, jumlah 22 pieces. Harganya satuannya 93.500. Harga satuannya jika ditambah 20% charge jadi 112.200. Transportasinya 20.000 untuk membelinya, lalu totalnya jadi 244.400. Kinogawa. Lalu ada emergency button 30 mm AVN311NR, satu PC saja, harganya 596.000, tambah charge jadi 715.200, dengan ongkir 24.500, totalnya 739.700. Oke. PLC Mitsubishi FX5U, satu unit, harga satuan 5 juta, dengan charge 20% jadi 6 juta, ongkirnya 20.000 saja, totalnya jadi 6 juta 20.000. Linknya sebagai berikut. Ada panel box ukurannya 30 x 40 x 18 cm, satu pieces, harganya 159.000, tambah charge jadi 190.800, tambah biaya transportasi pembeliannya 20.000, totalnya 210.800. Kabel listrik NYAF 0,75 mm, beli satu rollnya ada 100 meter, merah, biru, kuning, hijau. 3 roll dibeli, harga satu rollnya 190.000, tambah charge-nya 228.000, transportasinya pembeliannya 20.000, totalnya 704.000 rupiah. Lalu kabel power merek Tadacom, satu roll harganya 82.900, dengan charge jadi 99.480 rupiah, transportasi pembeliannya 20.000, totalnya 119.480 rupiah. Din rail untuk din rail aluminium 1 meter, potongan 1 meter, beli 2, harga satuan 13.500, tambah charge 16.200, transportasi pembeliannya 20.000, totalnya jadi 52.400. Lalu ada steker 3 pieces, harga satuannya 9.275 rupiah, dengan charge 11.130, transportasi 20.000, jadi totalnya 53.390 rupiah. Blok terminalnya udah TC 603 blok 3 pol, spesifikasi 60 ampere, 5 buah, satuannya 18.000, dengan charge 21.600, ongkir pembelian 20.000, harganya jadi 128.000. Lalu ada MCB 1 pol Schneider 1 pol 10 ampere, 2 buah, harga satuannya 155.000, dengan charge 186.000, ongkir pembeliannya 20.000, totalnya jadi 392.000. MCB 3 pol merek Schneider 3 pol 6A, kapasitas 6.000 A, satu PC saja untuk motornya, harganya 458.730 rupiah, dengan charge 550.476 rupiah, biaya transportasinya 20.000, totalnya jadi 570.476 rupiah. Kontaktor merek Schneider 3 phase 25 ampere, 2 buah, satuannya 246.000, dengan charge 295.200, ongkir 20.000, totalnya 610.400 rupiah. Tor merek Schneider LRD 3139 13A, 2 pieces,
harga satuannya 750.000 dengan charge jadi 900.000, ongkir 20.000, totalnya 1.820.000. Diffuse sensor merek Autonix 5 buah, satuannya 596.000 dengan charge 715.200, ongkir pembelian 20.000, totalnya jadi 3.596.000. Roller switch untuk elevator 3 buah, harganya 105.000 dengan charge 126.000, biaya pembelian 20.000, totalnya jadi 398.000 rupiah. Satu motor satu phase untuk lantai lift. Ini spesifikasinya 0,2 horsepower, 18 kWh, satu fasa, satu buah, harganya 1.587.000 dengan charge 1.904.400 dengan biaya pembeliannya ini tidak online karena online ongkirnya sangat mahal. Beli di toko terdekat totalnya 1.924.400. Motor 3 fasa 5 horsepower 1.500 rpm, satu unit, harganya 6.594.800 dengan charge jadi 7.913.760 dengan biaya pembelian 20.000 karena belinya juga di toko terdekat, totalnya 7.933.760 rupiah. Kerangka lift 3 lantai, spesifikasinya bisa sampai 2 ton, satu buah, harganya 73 juta rupiah dengan charge 87 juta rupiah. Lalu ongkir di online-nya 24.500, totalnya jadi 87.624.500 rupiah. Dan total keseluruhan dari bahan liftnya adalah 113.306 rupiah. Untuk anggaran biaya dan jasanya, untuk honor pengelola program yang mana saya sendiri 4 juta, totalnya 4 juta. Honor pemasangan untuk 7 orang helper nanti masing-masing dapat 1 juta, jadi 7 juta. Biaya transportasi pekerja 7 orang tadi dapatkan 1 juta satu orang, jadi 7 juta juga. Lalu honor pengelola elektrikal yang mana saya sendiri handle nanti juga 4 juta. Honor pengelola konstruksinya 1 orang 4 juta, jadinya 4 juta juga. Total untuk biaya jasanya 26 juta. Lalu untuk total keseluruhan harga pemasangan lift ini di total dari anggaran kebutuhan dan anggaran biaya jasa adalah 139.303.321 rupiah. Untuk biaya alatnya totalnya adalah 94.095.255 rupiah. Biaya pekerjanya 7 orang termasuk honor pemasangan dan transportasi mereka 14 juta totalnya. Jadi keuntungan bersihnya adalah total dikurang harga bahan mentahnya, dikurang biaya pekerja, didapatkan 31.208.052 rupiah untuk keuntungan saya sendiri bersih. Oke, mungkin sekian hasil penjelasan dari saya untuk tugas lift barang mata kuliah desain sistem mekatronika. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.